mengingatkan kenangan ketika masa-masa kami mondok di sini. Itu masa SMP, bolak-balik datang ke sini dan ikut mendapatkan pendidikan, ikut mendapatkan pembiasaan selama di Pondok Pesantren Pabelan ini yang terus menjadi manfaat sampai sekarang. Jadi kami bersyukur sekali kembali. Alhamdulillah suasananya untuk menegaskan perubahan ini seperti apa. Nah, tadi Mas Burhan kan petanya menempatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur di satu sisi dan Jawa Barat di sisi lain. Jadi, yang pasti pemilih sekarang kan sudah melihat kepada profil, karena Nasdem, PKS, dan Demokrat jauh-jauh hari sudah mendefinisikan perubahan itu di dalam profil Anies. Sekarang pertanyaannya, profil siapa yang akan mendampingi Anies sehingga definisi tentang perubahan itu tidak menjadi kabur. Untuk tidak menjadi kabur, maka nomor satu menurut saya adalah kemampuan. Karena pertanyaan elektoral kan sejak zaman Cicero sampai sekarang selalu sama. Apa yang Anda bawa? Apa yang akan Anda bawa? Menyampaikan aspirasi sekaligus juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana ke depan. Dan yang menarik dari teman-teman milenial ini, mereka bukan hanya berbicara tentang dirinya, tapi juga berbicara tentang masyarakatnya. Ada yang bertanya tentang bagaimana tentang lapangan pekerjaan, yang itu terasa sekali saat ini sebagai masalah utama, kesulitan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Dan tadi kami sampaikan, kita harus menjadi prioritas kita di dalam perluasan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota menengah. Figur Anies sendiri itu sudah merepresentasikan figur perubahan. Jadi kalau kita tanya ke publik melihat Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Kalau istilahnya kalangan tertentu, antitesanya Presiden Jokowi. Ditolak, disuka atau tidak disuka, memang begitu. Nah, karenanya perlu pendamping yang bisa menetralisir sekaligus bisa menjadi penarik suara pendukung Pak Jokowi yang melihat perubahan dalam pengertian yang positif, tidak semuanya diberangus. Jadi pendampingnya itu, kalau menurut saya, itu bukan dalam spektrum ideologi perubahan yang sama. Oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Ahmad Ali, di Kebun Tebu Resto, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Baca Pres Anies Baswedan membahas sejumlah tali silaturahmi kepada para ulama, dan nantinya akan juga diserahkan 1 unit mobil untuk operasional relawan Anies, mengingat pertemuan ini difasilitasi oleh jaringan relawan Anies atau Jarnas. Misalnya AHY itu selama ini surveinya cukup bagus, itu kan di sekitaran Jawa Barat, Jakarta, gitu ya. Kemudian di Banten gitu kan. Kemudian misalnya Akhir gitu ya, Pak Akhir atau Kang Akhir kalau misalnya mau diusung itu juga dia hanya Jawa Barat. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mas Burhan sebenarnya sudah mengarah arahnya kemana. Cuma kan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tentu juga harus melihat juga apapun ya, itu faktor-faktor yang ada di masyarakat seperti persoalan ideologis, gitu kan, persoalan ideologi, nah, itu juga masih sering muncul. Nah, Anies itu paling tidak kalau berkaca pada Pilgub 2012 ya, itu yang lalu atau sampai dengan saat ini kan diposisikan sebagai kelompok Islam gitu kan, maka penting juga untuk diambil dari Mas Anies itu ya kelompok-kelompok yang mungkin merepresentasikan kelompok-kelompok nasionalis gitu kan. Nah, ini memang pilihannya, kita kan harus sadar betul bahwa pilihan-pilihan seperti Pilpres ini kan tentu akhirnya bagaimana supaya calon yang diusung bisa menang. Para ulama dan tokoh masyarakat Temanggung temui Anies Baswedan di Magelang. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan perwakilan tokoh masyarakat dan ulama dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di Resto Kebon Tebu Magelang Sabtu siang 12 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut sangat dirasakan gelombang masyarakat yang menginginkan adanya sebuah perubahan. Turut hadir mendampingi Anies, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali dan kakak dari Gus Baha, yakni Gus Mahasin.
Salah satu tokoh masyarakat yakni Taufik Hartono dari Temanggung menyebut jika sosok Anies telah mempererat hubungan antar kelompok masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah. Kami merasakan betul bagaimana Pak Anies menjadi sosok yang mempersatukan. Alhamdulillah kami dari Temanggung, baru Pak Anies yang berhasil mempersatukan dan mempererat NU dan Muhammadiyah di sana melalui semangat perubahan, kata pengampu Ponpes Al-Falah itu. Selama ini kita saling pandang, tapi sekarang kita sudah saling rangkul. No border karena Pak Anies. Insya Allah kita semua akan dilancarkan dalam perjuangan ini. Tambahnya, Anies dalam pertemuan kali ini mendengarkan permasalahan dan tantangan ke depan yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat di Temanggung. Alhamdulillah kami bersilaturahmi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat Temanggung terkait apa yang menjadi harapan dan aspirasi mereka, kata Anies. Adapun 19 orang yang akan menemui Anies Baswedan yakni Kiai Haji Taufik Hartono Ponpes Al-Falah, Haji Masrik Amin Ponpes Nida Al-Quran, Kiai Haji Jundardo ICMI, Haji Imam Sibaweh Ponpes Darussalam, Datuk Safrudianto Dewan Masjid Indonesia, Haji Humam Sabroni Ponpes Al-Munawar, Kiai Haji Agus Salam, Gus Brahim GPK, Bima Relawan Laskar Aman dan Abu Dardak Batko TPK. Kemudian ada Arif Rais GPK, Ja'far Hudori Ponpes Al-Hakim, Kiai Haji Usman Lutfi Mohashim IPHI, Gus Mafur Ponpes At-Tauhid, Asia Bangun Ponpes Darussalam, Muhammad Sodikin Ponpes Todiampuni, Haryanto relawan Laskar Aman dan Sunardi relawan Jarnas. Bakal calon presiden capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan perwakilan tokoh masyarakat dan ulama dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di Resto Kebon Tebu Magelang Sabtu siang 12 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut sangat dirasakan gelombang masyarakat yang menginginkan adanya sebuah perubahan. Turut hadir mendampingi Anies, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali dan kakak dari Gus Baha, yakni Gus Mahasin. Salah satu tokoh masyarakat yakni Taufik Hartono dari Temanggung menyebut jika sosok Anies telah mempererat hubungan antar kelompok masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah. Kami merasakan betul bagaimana Pak Anies menjadi sosok yang mempersatukan. Alhamdulillah kami dari Temanggung, baru Pak Anies yang berhasil mempersatukan dan mempererat NU dan Muhammadiyah di sana melalui semangat perubahan, kata pengampu Ponpes Al-Falah itu.